Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, rahimakumullah, ahlan wa sahlan bikum. Kembali kita bersua dalam kajian ilmiah tentang akidah Ahlussunnati wal Jamaah, yang dalam hal ini kita membahas akidah salah seorang ulama ahli sunnah yang tentunya tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin, terutama para ulama dan para penuntut ilmu, yaitu Imam Daril Hijrah, Imam Ahli Madinah, yaitu Imam Malik rahimahullah, yang merupakan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang sesungguhnya, kesyukuran yang mencakup keyakinan di dalam hati kita semua bahwa seluruh nikmat dan karunia, berbagai kemudahan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, semata-mata hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyukuran dalam bentuk keyakinan kita. Kemudian hendaknya lisan kita ini yang subhanallah sungguh sangat kecil, akan tapi aktivitasnya, akan tetapi reaksi dan aksi serta efek yang muncul dari salah satu dari organ tubuh kita, yaitu lisan kita, luar biasa. Oleh karena itu, mari kita gunakan untuk tujuan yang mulia. Lisan Allah ciptakan untuk berbicara, maka gunakanlah untuk mengatakan perkataan yang baik, mengucapkan ungkapan yang baik, mengajak kepada kebaikan, dan menahan lisan kita dari mengucapkan sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berzikir, qiraatul Quran. Di zaman manusia lebih banyak membaca perkataan manusia dengan berbagai media yang menjadi fitnah, kendati di waktu yang sama adalah nikmat bisa digunakan untuk kebaikan bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai bukti kesyukuran yang sesungguhnya adalah kita gunakan anggota badan kita untuk melaksanakan ibadah, melakukan ketaatan. Itulah bukti nyata kesyukuran terhadap nikmat dan karunia Allah. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah. Itu dalam bentuk beramal sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pembahasan yang telah kita pernah sampaikan sebelumnya yang berkaitan dengan akidah Imam Malik rahimahullah. Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah, yang merupakan guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau merupakan generasi salafin as-salih yang berguru langsung pada tabi'in, dan beliau adalah salah satu dari tokoh di dalam umat Islam ini yang merupakan panutan umat, imam dalam keilmuan dan amalan,
seorang imam, uswah dan qudwah, tokoh di dalam keilmuan, di dalam amalan, di dalam kezuhudan, di dalam akhlak yang mulia, dan di dalam semangat berpegang teguh dengan agama Islam ini. Kita telah jelaskan secara singkat ya biografi beliau. Kemudian juga telah dijelaskan ya masih dalam ya pembahasan-pembahasan awal tentang prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah. Masih pembahasan berkaitan dengan prinsip dasar akidah beliau, yaitu bahwa Imam Malik rahimahullah adalah imam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap perbuatan bid'ah serta larangan dari taklid atau fanatik kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Di antara perkataan Imam Malik yang memerintahkan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, itulah prinsip dasar beragamanya ahli sunnati wal jamaah. Prinsip dasar agama ahli sunnati wal jamaah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan, dalam segala permasalahan agama. Di antara pernyataan dan perkataan Imam Malik rahimahullah yang menjelaskan keagungan di dalam berpegang teguh kepada sunnah. Dan tatkala kita sampaikan, kita katakan sunnah ini mencakup ya Al-Quran dan hadis-hadis beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang kriteria ya ahli sunnati wal jamaah. Siapa mereka? Ya. Salah seorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, "Man ahlu sunnah ya Aba Abdullah?" Siapakah mereka ahli sunnah itu? Ya. Wahai Abu Abdullah, ini kunya beliau. Maka jawaban Imam Malik rahimahullah, qala alladhina laysa lahum laqabun yu'rafuna bihi la jahmiyun wala rafidiyun wala qadariyun. Jadi ahli sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang ya tidak ada sebutan atau nama atau laqab bagi mereka ya, yang dikenal dengan laqab tersebut ya tiada lain kecuali hanya sunnah. Ya. Mereka bukan Jahmiyun, bukan Rafidhi, bukan Qadari. Ini istilah-istilah penamaan, ya, laqab yang dinisbatkan atau penisbatan kepada perbuatan pemikiran yang bid'ah. Ya. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari sunnah. Tidak Jahmiyun maksudnya tidak pengikut Jaham bin Safwan. Ya. Adalah tokoh sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh sekte Al-Mu'attilah. Jadi Jaham penisbatan kepada Jaham bin Safwan yang berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham berguru kepada Labid bin A'sam, Yahudi. Nah, ialah tokoh yang atau pencetus pemikiran at-ta'til. Ya. Ja'ad bin Dirham kemudian diteruskan oleh muridnya Jaham bin Safwan. Nah, seluruh sekte ahli kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada dasarnya adalah pengikut Jahm. Maka dinamakan mereka Jahmiyah.
bukan ahli sunnati wal jamaah. Baik mengingkari sifat secara keseluruhan atau sebagian, dan mentakwil sebagian yang lainnya. Jadi mereka ahli sunnah tidak dikenal dengan pemikiran Jahmiyah. Maka barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah atau mentakwil, maka mereka bukanlah ahli sunnati wal jamaah, tapi digolongkan ke dalam ahli bid'ati wal ahwa. Begitu juga wala rafidih. Rafidah merupakan nama bagi sekte Asy-Syiah. Rafidah. Dinamakan Rafidah karena sesungguhnya mereka telah menolak, tidak mengakui khilafah Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan sebagian ulama mengatakan dinamakan Rafidah dari kalimat ar-rafdu, yaitu menolak, mengingkari, karena mereka sesungguhnya telah menolak ajaran Rasulullah, agama Rasulullah, dan membuat ajaran-ajaran baru, mengada-ngada pemikiran-pemikiran baru, dan menunggangi istilah ahlu al-bait, sehingga Ar-Rafidah adalah sekte yang mencela para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Itulah ajaran doktrin yang diikuti oleh Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, yang juga itulah ajaran landasan ajarannya atau Iran, negara Iran yang menjadikan Syiah Rafidah, pemikiran tersebut landasan agama dan negara mereka. Rafidah, ini bukan dari ahli sunnati wal jamaah. Maka ahli sunnah tidak menisbatkan diri kepada salah satu dari kelompok tersebut. Bahkan Rafidah, dikatakan Rafidah berarti adalah lawan dari istilah sunnah. Dikatakan sunnah atau sunni berarti bukanlah Rafidi, bukanlah Syi'i. Dan ajaran Rafidah, Ar-Rafdu, merupakan doktrin yang ditanamkan oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi. Wala qadariyun, dan tidak juga qadari, penisbatan kepada pengingkaran terhadap takdir. Qadariyun itu sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir, baik pengingkaran terhadap takdir dalam tingkatan yang pertama, yaitu mencakup ilmu dan kitabah. Maksudnya pengingkaran terhadap ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian penulisan takdir, penulisan segala perihal dan ahwal yang berkaitan dengan makhluk ini yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis dari mahfuz. Ini tingkatan yang pertama. Ini adalah yang mengingkari hal ini adalah sekte Qadariyah yang pertama. Nah, dan ini para ulama sepakat bahwa mereka pengingkaran terhadap ilmu dan takdir, ilmu dan kitabah, penulisan takdir, merupakan hal yang kufur. Nah, ini telah berlalu, tidak ada lagi pemikiran yang seperti itu, sekte yang mengikuti pemikiran demikian itu. Akan tapi masih tersisa pemikiran kaum Mu'tazilah yang mengingkari takdir. Dan itu pun takdir di sini maksudnya adalah mengingkari keberadaan perbuatan manusia masuk ke dalam kehendak dan keinginan atau keumuman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka meyakini bahwa segala sesuatu dengan ciptaan Allah, manusia adalah ciptaan Allah, akan tapi menurut Qadariyah, yang itulah akidah kaum Mu'tazilah, bahwa perbuatan manusia itu tidak masuk ke dalam kehendak dan ciptaan Allah, tapi manusialah yang menciptakan perbuatannya. Inilah maksud ingkar al-qadar, pengingkaran terhadap takdir. Jadi tidak ahli sunnah bukanlah sekte yang dinisbatkan pada Qadariyah,
yang mengingkari ya keumuman ciptaan Allah terhadap perbuatan manusia, atau yang mengingkari ilmu dan kitabah. Ilmu yaitu ilmu Allah tentang segala sesuatu, atau penulisan apa yang menjadi takdir tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Kesimpulannya para pemirsa rahimakumullah bahwa ahli sunnah itu tidak ya dikenal kecuali dengan sunnah. Nah, nama-nama ahli sunnah sangat jelas. Dan semua nama tersebut berkaitan dengan eksistensi dan hakikat ahwal, perihal, dan ya keberadaan mereka itu sendiri. Mereka tidak dinisbatkan kepada pemikiran yang nyeleneh, pemikiran yang bid'ah, akidah yang sesat, dan juga mereka tidak dinisbatkan kepada seorang tokoh pencetus pemikiran yang sesat tersebut, ya, seperti ya mereka tidak ya Jahmi disebutkan kepada seorang tokoh Jahmiyah. Mereka tidak juga disebutkan kepada pemikiran yang sesat menyimpang, yaitu Ar-Rafidhah atau Al-Qadari atau Murji'ah dan seterusnya. Ya, tapi mereka hanya menisbatkan diri kepada sunnah. Dan nama ahli sunnati wal jamaah yaitu ahli sunnati wal jamaah, atau mereka At-Taifah Al-Mansur, golongan yang mendapatkan pertolongan, atau mereka adalah ahli sunnah, ya, atau mereka namakan atba'us salaf, pengikut salafus salih. Nah, atau mereka ahlul hadis, ahlul athar. Semua nama tersebut menunjukkan kepada hakikat yang sama, menunjukkan kepada eksistensi mereka, ya, kedudukan mereka, bahwa mereka hanya menisbatkan diri kepada kebenaran. Ya. Jadi mereka bukanlah sekte. Ya. Tapi mereka adalah golongan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya, ini diantara istilah atau nama ahli sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah. Kenapa dikatakan firqatun najiyah? Karena mereka yang selamat dari ya 73 kelompok, mereka hanya selamat, yaitu ahli sunnati wal jamaah, yang di dalam hadis sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang selalu mengikuti jamaah, yaitu kebenaran, dan jamaah yang sesungguhnya adalah apa yang diikuti oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanya siapa mereka firqatun najiyah, golongan yang selamat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Itulah ya mereka para sahabat, kemudian tabi'in, itulah salafus salih. Maka yang mengikuti jejak mereka di dalam berakidah, dalam beramal, dalam berakhlak, mereka namakan atba'us salaf, pengikut salaf. Ya. Dengan istilah mereka adalah salafiyun. Nah, jadi penisbatan kalimat salafi bukan kepada pemikiran, tapi merupakan ya prinsip, metode, manhaj, jalan yang diikuti oleh para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, kemudian imam-imam ahli sunnah yang setia berjalan mengikuti manhajnya Rasulullah, jalan hidup Rasulullah, dan yang diikuti oleh para sahabatnya. Itulah istilah atba'ut salaf, pengikut salaf. Nah, maka siapa yang tidak memahami hakikat ini, mereka akan memiliki persepsi yang negatif terhadap yang namanya ya atba'us salaf, atau bahkan muncul istilah yang negatif tentang istilah salafi. Ya, ini jelas ketidakpahaman terhadap hakikat. Nah, munculnya pemikiran-pemikiran orang-orang yang menisbatkan kepada manhajus salaf, tapi memiliki pemikiran yang ekstrim, radikal, ekstrim, ya, muncul ya dengan secara mudah mengkafirkan, memvonis kafir, ya, atau hanya dengan sedikit perbedaan lalu memvonis yang berbeda kufur, ya, atau hanya suka mengkafirkan pemerintah atau yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, dengan spontanitas jatuhkan divonis dengan kekufuran atau takfiri. Ini bukanlah ajaran salafi, tapi ajaran kaum khawarij, dan itu bukanlah ahli sunnati wal jamaah. Ya, itu kaum khawarij. Nah,
Ahli sunnati wal jamaah sebagaimana kata Imam Malik, laisa lahu laqabun illa sunnah. Dan di antara istilah yang ya uh, yang menyertai ahli sunnah tersebut, ya ahli sunnati wal jamaah, firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahli sunnati wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar, dan semua hal itu adalah penisbatan kepada eksistensi hakikat, ya, dan sesungguhnya adalah penisbatan kepada ajaran Rasulullah SAW, ya, kepada hakikat perihal dan ahwal mereka di dalam beragama. Jadi ini adalah sebagai konsep, sebagai jalan hidup, sebagai pedoman di dalam beragama, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah, di dalam mengamalkan, di dalam berdakwah, di dalam berakhlak, bermuamalah. Maka tentunya generasi terbaik, salafun salih, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itulah yang menjadi panutan kita. Nah, setiap orang yang berusaha mengikuti jalan tersebut, maka mereka lah dinamakan ya atba'us salaf atau salafiyun, atau kalau dia sendiri namakan salafi. Itu istilah adalah yang melekat, itulah istilah yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan para ulama, terutama yang berbicara permasalahan akidah atau permasalahan manhaj. Nah, yang memahami saat waktu itu adalah suatu kekeliruan yang perlu diluruskan. Nah, tayyib. Kemudian Imam Malik rahimahullah juga menjelaskan bagaimana kedudukan dan eksistensi sunnah. Qala Ibnu Wahab, ya, salah seorang murid dari Imam Malik rahimahullah, kunna inda Malik. Ya. Suatu ketika kami berada ya di hadapan Imam Malik atau dalam majlis Imam Malik. Fadzukiratis sunnah. Maka tiba-tiba ya ada yang mengatakan atau menyebut tentang istilah sunnah, as-sunnah. Faqala Malik. Ya, Imam Malik mengatakan as-sunnatu safinatu Nuhin. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Ya. Ini disebutkan oleh Az-Zawawi, naam, dalam kitab Manaqib Malik, dan juga Imam Suyuti dalam kitab Miftah Al-Jannah. Bitamasuk bis sunnah. Jadi Ibnu Wahab, salah seorang murid dari Imam Malik rahimahullah, ya, menceritakan bahwa di suatu ketika kami berada di majelis Imam Malik, maka ada yang menyebut tentang sunnah. Nah, kata Imam Malik rahimahullah, sunnah itu ya safinatun Nuh. Seperti ya ibarat sunnah itu sebagai safinatun Nuh, sampannya, perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha, barang siapa yang ya masuk ke dalam sampan tersebut, naja, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha, barang siapa yang tidak masuk ke dalam sampan tersebut atau perahu tersebut ya atau kapal tersebut, gharik, akan tenggelam. Subhanallah. Lihat bagaimana Imam Malik memberikan permisalan, ya, suatu hal yang bisa kita ya cerna dengan baik. Ini sebagai pendekatan cara beliau menjelaskan eksistensi sunnah, kedudukan sunnah. Jadi sunnah di sini maksud bukan istilah yang familiar di kalangan para fuqaha, yang artinya sunnah itu suatu yang ya mungkin sama dengan istilah mustahab. Ya, dikerjakan tentunya berpahala. Tapi kalau ditinggalkan, tidak dikerjakan, ya tidak berdosa. Tapi perlu dipahami, meninggalkan suatu kebaikan itu suatu kerugian. Kendati tidak berdosa, tapi dia merugi. Baik. Tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan, pedoman hidup, konsep hidup. Artinya jalannya Rasulullah. Ya, pedoman hidup Rasulullah. Nah, tatkala kita berbicara tentang pedoman hidup Rasul, jalan hidup Rasulullah, jalan hidup Rasulullah Al-Quran dan Sunnah, yang mencakup akidahnya, yang mencakup ibadahnya, akhlaknya, ya, muamalahnya, dalam segala aspek kehidupan. Itulah yang maksud dengan sunnah. Nah, itulah sunnah. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi SAW. Ya, hendaklah kalian mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah.
Itu yang dimaksud oleh Imam Malik di sini. Jadi harus kita pahami. Ya, karena istilah sunnah muncul di kalangan istilah para fuqaha mutaakhirin yang merupakan bagian atau di antara bentuk atau bagian dari hukum-hukum yang taklifiyah, yang khamsah. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Nah, itu masyhur di kalangan mutaakhirin. Adapun Imam Malik merupakan ya fuqaha mutaqaddimin. Istilah sunnah yang dimaksud di sini adalah mencakup atau secara keseluruhan, yaitu pedoman hidup, konsep, ya, pegangan hidup, ya, jalan, nah, yang diikuti oleh Rasulullah SAW di dalam beragama. Di dalam beragama. Dan agama mencakup keimanan, amalan, ya, dan akhlak, dan seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan kita. Taib. Jadi perumpamaan sunnah itu adalah safinatun Nuh. Ya, kapal Nabi Nuh. Kita mengetahui bagaimana Allah mengisahkan, ya, perihal ahwal Nabi Nuh yang berdakwah, ya, 950 tahun berdakwah kepada tauhid. Tidak ada yang beriman kecuali segelintir. Maka tatkala datang sampai keputusan yang telah Allah tentukan, tatkala mereka tidak beriman lagi, membangkang, ya, menentang, kufur kepada Allah, sampai juga anaknya tidak beriman, ya, apa yang terjadi? Nabi Nuh berdoa untuk menghancurkan mereka. Maka hujan turun. Kemudian juga seluruh mata air, ya, bumi mengeluarkan air. Nah, bertemulah air hujan yang turun dari langit dan juga air yang keluar dari perut bumi. Sehingga jadilah banjir yang dikenal dengan tufan Nabi Nuh. Ya. Tidak ada yang tersisa. Ia menutupi sampai gunung-gunung, ya, tertutup dan terendam air semuanya. Tufan Nabi Nuh. Sehingga tatkala anaknya ingin berusaha melarikan, menyelamatkan diri kepada, ya, dia melihat masih ada gunung yang tampak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi naik gunung untuk menyelamatkan diri saya. Kata Nabi Nuh sebagai firman Allah, la asimal yaum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini, dan juga termasuk dia orang yang tenggelam. Subhanallah. Yang selamat Nabi Nuh dan orang yang beriman kepadanya yang diperintahkan oleh Allah untuk naik ke dalam kapal Nabi Nuh. Maka berlayarlah dengan selamat, ya. Dan kisah tersebut kita mengetahuinya. Selamat. Maka kata Imam Malik, yang masuk, ya, ke dalam kapal Nabi Nuh selamat. Yang tidak masuk, ya, yang tidak masuk ke dalam kapal tersebut, termasuk dalam hal ini anaknya, celaka, tenggelam. Dari sini kita memahami bahwa sumber keselamatan itu, yang ingin selamat dalam hidup ini, hanya berpegang teguh dengan sunnah. Yang ingin selamat dalam hidup ini berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis, mengikuti Rasulullah di dalam beragama, mengikuti para sahabatnya dalam beragama, di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam berakhlak. Itulah yang namanya manhaj salafus soleh. Itulah namanya madhab salafus soleh. Itulah yang dinamakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka yang ingin selamat, terutama di zaman sekarang ini, ya, gelombang, badai, fitnah, syubhat dan syahwat, pemikiran yang nyeleneh, akidah yang menyimpang, akhlak yang bobrok, ya, amalan yang banyak menyimpang dari sunnah. Semakin jauh umat ini dari zaman kenabian, maka semakin banyak penyimpangan, semakin banyak kesesatan, semakin banyak, ya, keajaiban, ya, keajaiban dalam penyimpangan, hal-hal yang aneh muncul dalam beragama. Dalam urusan dunia manusia, masya Allah, ya, kecanggihan modern gitu, ya, berbagai media dan sarana, kemudahan hidup mereka. Tapi dari sisi beragama, mereka sungguh
sangat jauh ya dari apa yang diharapkan. Maka kata Nabi SAW, "Ma ya'ti zaman illa ba'dahu syarrun minhu." Ya, tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih jelek. Maka semakin dekat zaman itu semakin dekat ya, dekat kepada zaman kenabian itu yang semakin baik. Maka yang terbaik kata Nabi adalah 3 abad dan 3 kurun yang jamin keselamatannya. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Setelah itu muncul berbagai pemikiran, penyimpangan sampai detik ini. Ya. Tapi tentu generasi terus akan ada kebaikan itu, tidak akan pernah terputus. Selama Allah menjaga Al-Quran dan belum diangkat ya ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada orang-orang yang menyuruhkan tauhid, menyuruhkan akidah yang benar, sunnah Nabi SAW yang membela agama Allah, yang mengajak pada akidah, maka kebaikan itu masih ada. Tapi kebaikan itu terkadang tertutupi ya oleh mayoritas kebatilan. Tapi tidak akan mati dan terkubur. Nah, yang ingin selamat berpegang teguh dengan sunnah. Sebagaimana yang selamat di zaman Nabi Nuh, topan Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh adalah orang yang masuk ke dalam ya kapal Nabi Nuh. Adapun yang tidak masuk tenggelam. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnah celaka. Barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan jalan hidup Rasulullah celaka dan sengsara. Kenapa kita kata demikian? Itu dah suatu keputusan dari Allah dan ketentuan dari Nabi. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang petunjukku kepadamu, petunjuk Allah ya Al-Quran, hadis Nabi SAW ya, maka kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk, peringatanku, la yadhillu wa la yashqa, tidak sesat dan tidak sengsara. Dia tidak sesat di dunia. Begitu kata Ibnu Abbas, la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhir, tidak akan sengsara di akhirat. Tapi sebaliknya yang berpaling dari petunjuk Allah, peringatan Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Di mana? Di 3 alam. Di alam dunia, di alam barzakh, dan alam akhirat. Kehidupannya sempit. Dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena di dunia datang padanya ayat-ayat Allah, tapi tidak menerima, tidak melirik, dan tidak melihat. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga menegaskan ya apa yang tadi disampaikan. Kata Rasulullah SAW, taraktukum alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anna illa halik. Jadi kata Nabi SAW, aku telah tinggalkan kalian, wahai umatku, alal mahajjatil bayda, jalan yang lurus, jalan yang benar, ya, nyata, tidak ada yang samar-samar, yang halal jelas, yang haram jelas, dalam segala hal. Sehingga kata Nabi, lailuha kanahari, lihat, lailuha kanahari, lail, malam, seperti siang. Dia tidak ada perbedaan, jelas sejelas-jelas, terang benderang, jalannya lurus, putih, bersih, lurus. Sehingga kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, dia akan celaka. La yazigu anha illa halik, tidak menyimpang, melenceng dari jalan tersebut kecuali celaka, binasa. Itulah penyebabnya 72 sekte yang muncul dalam Islam tersebut, sebagian dalam hadis Nabi SAW, penyebabnya karena mereka menyimpang dari sunnah beliau, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah.
Oleh karena itu, ini permasalahan yang sangat mendasar. Ini permasalahan yang sangat prinsip, yang urgent dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, tidak ya ada ya dalam permasalahan prinsip ini itu toleransi dan tawar-menawar. Ya. Jangan sampai prinsip ini digadaikan. Ya. Jangan sampai hal ini diperjualbelikan. Ini hanya satu pilihan. Tidak ada pilihan lain. Berpegang teguh, selamat. Meninggalkan melenceng, celaka. Hanya ada dua jalan. Kebaikan, itu sunnah, kejelekan itulah bid'ah dan seluruh penyimpangan tadi. Tidak ada abu-abu dalam hal ini. Tidak ada pilihan dalam hal ini, kecuali hanya satu yang ingin selamat, yaitu jalannya Rasulullah. Masuk ke dalam sunnah ini, ya ingin selamat. Jika tidak masuk ke dalam sunnah, tidak bisa akan tenggelam, terombang-ambing. Badai, gelombang yang akan menerpa dia. Ya. Itulah perumpamaan sunnah sebagai pegangan hidup, sehingga yang ingin selamat tidak lain kecuali berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah ahlul ghuraba, ahlul, orang-orang yang asing di akhir zaman ini. Ya, tapi kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, beruntung karena mereka kendati ditinggalkan manusia, kendati dibenci oleh manusia, kendati dimusuhi oleh manusia, terus diprovokasi untuk membenci mereka, untuk ya membuat makar dan propaganda untuk ya menjerumuskan mereka. Kendati manusia bersatu padu, ya sepakat memvonis mereka, menyesatkan mereka, tapi mereka tidak lain kecuali hanya berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Itu semua tidak akan membuat mereka celaka. Itu semua tidak akan membuat mereka sengsara. Ya. Karena itulah sebuah konsekuensi di dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, dan diutus menjadi rasul, sebelum beliau menyuarakan tauhid, akidah yang benar, itulah manhaj, itulah pedoman hidup, itulah hakikat dari agama ini, tidak ada kafir Quraisy memusuhi beliau. Bukan diakui tentang kejujurannya, amanah, ya, ma jarrabna alaihi kadhiba, jujur, ya. Tapi kapan permusuhan itu muncul? Kebencian itu muncul, berbagai propaganda, ya, berbagai makar, tipu daya dilakukan untuk ya membendung beliau. Kapan itu mereka proklamirkan? Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit karena perintah Allah telah datang, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang bersiap, qum fa'andzir, berdiri, bangkitlah, berikan peringatan. Maka pertama yang beliau peringatkan, beliau sampaikan pada umat manusia adalah untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, tapi bukan sekadar ucapkan, diamalkan. Tinggalkan berbagai sembahan-sembahan patung berhala itu, hanya ikhlaskan ibadah kepada Allah. Tatkala itu kata Nabi SAW disampaikan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Mereka sombong, mengatakan, ajalal alihata ilahan wahida, in hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan hanya sesembahan hanya satu saja, yaitu Allah? Ini suatu yang aneh sekali ini. Ajib. Maka dari situ mulai permusuhan tadi. Maka ingat wahai ahli sunnati wal jamaah, pengikut Rasulullah, ya, selama kita berpegang teguh dengan tauhid, dengan sunnah, dan mengajak umat kepada tauhid, membersihkan akidah umat dari berbagai noda-noda kesyirikan besar dan kecilnya, membersihkan loyalitas umat, ya, kecintaan umat kepada Rasulullah dari berbagai noda-noda bid'ah, khurafat dan yang lainnya, menyuruh kepada sunnah, menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada
taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menyuruh kepada akidah yang benar, maka selama itu permusuhan itu akan terus ada. Nah, kenapa demikian? Karena sesungguhnya mayoritas manusia ini pengikut hawa nafsu. Kenapa demikian? Ya, memang Allah yang mengatakan seperti itu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Jika engkau mengikuti ya manusia yang ada di permukaan bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Nah. Dan kebanyakan manusia menolak kebenaran. Dan setiap menolak kebenaran tiada lain yang diikuti oleh nafsu. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menerima seruanmu wahai Muhammad, menerima ajaranmu wahai Muhammad, menerima dakwahmu wahai Muhammad, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada mengikuti sunnah, ajaran yang benar, maka sesungguhnya ketahuilah mereka itu hanya pengikut hawa nafsu. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kemudian Imam Malik rahimahullah ya melanjutkan atau dalam ungkapan beliau yang lain menjelaskan bagaimana ya, kewajiban kita untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Humaid bin Aswad ya. Humaid bin Aswad ini adalah namanya Humaid bin Aswad bin Ashqar Al-Basri, Abul Aswad Al-Karabisi. Nah, salah seorang ya murid Imam Malik. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Imam Malik rahimahullah. Beliau menuturkan, qala rajulun li Malik bin Anas. Ada seseorang ya berkata kepada Imam Malik. Imam Malik adalah imam di kota Madinah, menyampaikan kajian pelajaran ya sunnah di Masjid Nabawi. Ada seorang yang bertanya, ya, meminta pendapat Imam Malik. Uhrimu min masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau min Dzul Khulaifah? Qala lahu bal min Dzul Khulaifah. Min Dzul Khulaifah. فقال الرجل فإني أحرم أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سبحان الله. Kata Humaid bin Aswad, ya, ada seorang yang bertanya atau meminta pendapat kepada Imam Malik. Ya. Apakah saya akan berihram, memulai ihram dengan umrah ini? Apakah dia memulai ihram? Ihram itu adalah memulai ya untuk masuk melaksanakan manasik haji atau umrah. Bukan sekedar memakai pakaian ihram. Jadi tatkala dia mengucapkan labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjat, itu berarti dia telah ihram. Nah, dari mana seorang memulai ihram? Khususnya di sini ahli Madinah, dari mana mulai ihramnya? Apakah dari Masjid Nabi di Yanam, di samping kuburan Nabi, memulai dari situ, atau dari Abyar Ali yang dikenal dengan Dzul Khulaifah? Dan kita mengetahui para jamaah haji dan umrah, kaum muslimin dan para pendengar dan para pemirsa yang telah pernah mungkin haji dan umrah, ya, kalau melewati Madinah dulu mereka akan melewati Abyar Ali atau Dzul Khulaifah. Itu miqatnya ahli Madinah. Nah, seorang bertanya, wahai Imam Malik, apakah saya akan memulai ihram dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Dzul Khulaifah? Apa kata Imam Malik? Bal min Dzul Khulaifah. Ya. Bahkan kata beliau, engkau mulai ihram dari Dzul Khulaifah, jangan dari Masjid Nabi. Lalu seorang tadi bertanya lagi. Ya.
Jadi seolah dia itu menganggap suatu hal yang sepele. Masa enggak boleh dari masjid Nabi? Fa inni uhrim ana min masjid Rasulullah SAW. Sungguh saya akan ihram dari masjid Nabi SAW. Hanya berapa mil, tambahan berapa mil saja dalam sebagai riwayat seperti itu ya. Dalam sebagai riwayat jelaskan amyalun aziduha. Hanya tambahan berapa mil saja, berapa kilo saja. Ya. Masa enggak boleh? Itu mungkin bahasa kita. Kok enggak boleh, Imam? Kan hanya dekat. Enggak jauh. Berapa mil saja. Nah, maka apa kata Imam Malik? Lihat bagaimana fiqh pemahaman Imam Malik dan cintanya beliau kepada Rasulullah dan bagaimana semangat beliau dalam mengajak umat meluruskan pemahaman yang keliru dengan apa? Dengan dalil. Beliau berusaha untuk ya, mengikat seorang dengan dalil. Kata Imam Malik rahimahullah, kenapa? Engkau harus ihram dari dari Dzul Hulaifah. Jangan ihram dari Masjid Nabi SAW. Karena berihram, memulai ihram dari Masjid Nabi SAW itu merupakan sebuah penyimpangan, penyelisihan terhadap sunnah beliau. Rasul SAW tidak pernah memulai ihramnya dari masjid beliau sendiri. Tapi beliau keluar dan begitu sampai di Dzul Hulaifah Abir Ali, ya, dari situ beliau memulai ihram. Nah, dan itu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tatkala kamu melakukan yaitu berihram dari masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, kamu telah menyelisih perintah sunnah beliau, maka waspada. Allah telah memberikan warning, memberikan ancaman. Apa itu ancamannya? Bahwa orang yang menyelisih sunnah Nabi akan terkena fitnah, ditimpa fitnah. Maka beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ya, surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah waspada ya orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, perintahnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waspada, hati-hati. Ini ancaman dari Allah Subhanahu dan warning, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah waspada. Orang yang menyelisihi sunnah beliau, perintah beliau, an tusibahum fitnah, waspada dari fitnah yang akan menimpa mereka. Atau azabun alim, atau azab yang sangat pedih. Di dunia mereka terfitnah, di akhirat mereka azab yang sangat pedih. Subhanallah, dunia akhirat terancam. Ya. Perintah Nabi SAW, contoh, petunjuk beliau, ya, panduan hidupnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam waktu umrah, waktu haji, mulai ihram dari Dzul Hulaifah. Nah, Dzul Hulaifah. Tapi seorang ini, orang yang bertanya Imam Malik, ingin mulai dari masjidnya. Terus sekarang kita pertanyakan, apakah dia lebih mulia dari Nabi? Nah, apakah Nabi tidak mengetahui seandainya suatu kemuliaan, maka beliau akan memulai ihram dari masjidnya? Tapi kenapa tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagai petunjuk bahwa itu bukanlah yang disyariatkan. Yang disyariatkan, beliau mencontohkan, ya, berjalan dulu sampai ke Abir Ali, Dzul Hulaifah, di sana beliau, ya, salat 2 rakaat, ya, Wadi Mubarak, ya. Kemudian di situ setelah itu beliau baru ihram, menaiki kuda untanya, kemudian baru beliau mengucapkan labbaik Allahumma, ya, umratan. Nah, baik Allahumma umratan hajjan. Nah, jadi bukan dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang memulai ihram dari masjid Nabi, maka dia telah menyelisih sunnahnya. Tapi ingat, yang dimaksud ihram bukan yang memakaikan, yang boleh memakaikan ihram dari masjid Nabi, boleh. Dari Madinah, apalagi mungkin dari hotel tempat penginapan, boleh, tidak ada masalah. Tapi niat
begitu masuk untuk ihram manasik tadi, kapan kita ucapkan labbaika Allahumma umratan Allahumma hajjan, itu di Abyar Ali atau Dzul Hulaifah. Ya, semoga yang mungkin tahun ini udah mau berangkat umroh atau haji, ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka lihat bagaimana Imam Malik memberikan, ya, mau nasihati seorang tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar, waspada. Jangan dianggap ini hal yang sepele. Melenceng dari perintah Nabi, melenceng dari ajaran Nabi, itu akan mengakibatkan hal yang sangat fatal sekali. Dahsyat sekali. Kehinaan. Maka Allah berikan kepada mereka kesengsaraan. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, waju'ila as-sagharu wadh-dhillatu ala man khalafa amri. Allah akan berikan kehinaan. Ya. Kepada siapa? Yang menyelisih perintahku. Baik dengan perbuatan bid'ah atau dengan perbuatan, ya, dengan mungkin, ya, bid'ah atau maksiat. Nah, bid'ah berkaitan dengan syubhat dan maksiat berkaitan dengan syahwat. Maka menyelisih perintah beliau dalam dua hal secara umum. Adalah syubhat, pemikiran, pemahaman, macam-macam yang menyimpang. Yang kedua syahwat, maksiat dan dosa. Nah, dan ini termasuk perbuatan yang bid'ah tatkala dia berusaha ingin ihram dari Madinah. Sementara Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Seandainya hal itu suatu kebaikan, sungguh Nabi yang akan pertama melakukan. Ini prinsip nih. Jadi kita katakan kepada mereka lebih doyan berbuat bid'ah, ya. Sunnah Nabi begitu banyak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jelas sunnah-sunnahnya, tapi bid'ah yang dicari, lebih doyan bid'ah, nggak tahu apa resepnya, ya, apa campurannya kok lezat gitu, ya. Lebih digemari dan disukai. Sunnah begitu banyak, tapi yang bid'ah-bid'ah yang disukai, ya. Sunnah gizi, makanan yang lezat untuk hati dan jiwa, tapi yang udah makanan-makanan yang murahan, gizi-gizi yang mungkin menambah penyakit, ada racun penyakit di sana, itu yang disukai. Karena sesungguhnya perbuatan syirik, bid'ah, ya, maksiat itu meracuni hati dan meracuni jiwa kita. Nggak pernah sehat kalau itu yang, ya, telah meracuni, ya, mengotori jiwa dan hati kita. Tayyib, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ini riwayat Uthman bin Umar, juga muridnya Imam Malik, ja'a rajulun ila Malik fas'alahu an mas'alatin. Maka beliau, ya, seorang tadi bertanya kepada Imam Malik tentang suatu masalah. Faqala lahu qala Rasulullah sallallahu kadza wa kadza. Imam Malik lihat bagaimana jawabannya. Langsung menyebutkan dalil. Qala Rasulullah sallallahu kadza wa kadza. Rasul mengatakan begini dan begitu. Nah, wa qala ar-rajul ara'ait? Bagaimana pendapatmu? Ya, subhanallah. Ya, bagaimana pendapatmu? Qala Imam Malik, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Imam Malik mengatakan qala Rasulullah sallallahu, Nabi SAW bersabda begini begitu. Kemudian dia bertanya, bagaimana pendapatmu? Subhanallah, memperbandingkan, ya, hadis dengan pendapat saya. Siapa saya? Rasul mengatakan begini, begitu. Kemudian saya berpendapat menyelisih hal yang telah disampaikan Nabi. Subhanallah, ini bentuk mukhalafah, penyimpangan, menyelisihi, ya, perintah Nabi, hadis Nabi. Ini fitnah, ini adalah azab. Ini adalah hal yang diharamkan. Maka kata Imam Malik, beliau membaca ayat yang kita bacakan tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Cukuplah sebagai fitnah, sebagai musibah yang menimpa seseorang yang melenceng dari sunnah, bahwa dia meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya itu ada kebaikan, sehingga dia lebih memilihnya. Itu fitnah. Nah, fitnah yang apabila terus-menerus dalam kondisi seperti itu akan membunuh hatinya, mengotori jiwanya,
terfitnah. Maka sesungguhnya setiap orang yang melakukan bid'ah itu dia terfitnah. Ya, telah terkena fitnah. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan, disadari atau tidak, pernyataan, ya, dia sadar atau tidak, bahwa dia itu lebih baik dari Rasul. Kenapa? Karena ada suatu amalan yang belum pernah dikerjakan Nabi SAW, dilakukan Nabi, lalu di zaman sekarang ada penemuan baru, dia temukan, lalu dia lakukan. Berarti kan dia lebih baik dari Nabi. Kenapa? Nabi tidak menemukan. Dia Masya Allah zaman sekarang, dengan segala kecanggihan gitu ya, ditemukan suatu ajaran, pemahaman, pemikiran. Berarti dia lebih baik dari Nabi SAW. Itu konsekuensinya. Ada penemuan baru akidah, pemikiran, ibadah, ya, salawat yang baru, zikir yang baru. Ya subhanallah. Siapa kita? Ya, itu hak Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Itulah ya, di antara pernyataan Imam Malik rahimahullah, ya, yang berkaitan dengan ya bahaya menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan, masih ada riwayat ya. Dalam riwayat lain Imam Malik ya jelaskan oleh Utsman bin Umar bahwa beliau mendengar Imam Malik bin Anas didatangi oleh seseorang dan bertanya, "Dari mana? Min aina ana uhrim?" Qala min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasulullah SAW, dari tempat Rasulullah SAW memulai ihram. Qala inni uridu an uhrima min al-masjid min indil qabr. Yani masjid Rasulullah SAW. Saya ingin berihram, mulai ihram dari masjid Nabi di sisi, ya, di samping kuburan Nabi SAW. Ya, yaitu masjid Rasulullah SAW. Qala la taf'al, jangan lakukan, kata Imam Malik. Fa inni akhsha 'alaika al-fitnah, saya khawatir kamu akan terkena fitnah. Fitnah apa nih Imam Malik? Ya, ayu fitnah hada? Fitnah apa nih wahai Imam Malik? Masa hanya tambahan berapa mil saja? Qala innama hiya amyalun. Innama hiya amyalun aziduha. Hanya tambahan ya berapa mil saja, berapa kilometer saja. Qala wa ayu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha atau qasura anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fitnah apalagi yang lebih dahsyat, ya, lebih besar daripada engkau mengira, ya, bahwa engkau telah mendahului, ya, mendapatkan suatu keutamaan yang belum dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah berihram di masjidnya, tapi dari Dzul Hulaifah. Sekarang kamu menemukan hal itu, memulai ihram dari masjid Nabi. Berarti kamu telah melakukan suatu keutamaan yang tidak pernah Rasulullah SAW. Berarti kamu telah mendahului Rasul dalam kebaikan. Ayu fitnah hada? Adakah fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada seseorang memiliki persepsi pernyataan dia telah mendahului Rasul dalam kebaikan? Lebih dahulu mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW. Maka kata Imam Malik, inni sami'atullah yaqul, aku mendapatkan Allah, ya, menyatakan dalam firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Waspada dari apa? Mereka akan ditimpa fitnah atau mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita, ya, dan menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya kecintaan di dalam mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa memahami pelajaran ini dan juga bisa mengamalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Kami persilahkan untuk bisa menghubungi nomor kami. Baiklah, untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan, silakan.
Halo? Silakan, halo? Halo? Belum tersambungkan. Saya berikan kesempatan juga untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dan kami akan bacakan dari hamba Allah. Mohon maaf, dari saudara kita Aldi di Padang Pasisir Selatan yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara melawan sifat atau hati kita yang malas, dan sehingga malas tersebut mendorong kita untuk melakukan maksiat dan menjauhi ketaatan? Silakan Ustadz. Terima kasih kepada saudara Aldi ya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita melawan ya sifat malas yang tentunya membendung kita dari melakukan kebaikan, bahkan yang menjerumuskan ke dalam ya kejahatan. Ya, malas itu memang merupakan penyakit ya. Penyakit. Dan dengan berbagai kemalasan tadi ya tidak memiliki semangat untuk melakukan kebaikan, dan juga bahkan menjadi sebab utama terjerumus dalam kejahatan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini pertama untuk ya melawan sifat tersebut, menghilangkan sifat tersebut, bahwa kita harus berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemalasan. Wa'udzubika minal kasali. Nah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadzal yawm wa khair ma ba'da. Wa'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Nah, Rasul berdoa di setiap pagi. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wa a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr. Subhanallah. Berdoa kepada Allah, berlindung dari sifat malas. Ya. Ini yang pertama. Kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan." Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Kebaikan. Untuk yang meraih kebaikan yang bermanfaat bagi kita. Kemudian kata Nabi, mohon pertolongan. Nah, tadi kita berlindung dari sifat malas, kemudian sekarang bersungguh-sungguh. Dalam kesungguhan tersebut adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jazan, jangan merasa lemah. Allah berikan kepada kita ya sarana, diberikan kekuatan. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah, jadi tadi berlindung kepada Allah dari sifat malas, karena itu penyakit ya. Nah, karena malas tersebut ya sungguh orang yang memiliki sifat malas itu orang yang sangat jauh kebaikan dirinya. Kemudian kemuliaan seseorang itu ada dalam dua hal. Kekuatan ilmiah, kemampuan ya intelektual yang dia miliki, dan yang kedua adalah iradah, al-quwwah al-iradiyah, kekuatan emosional, semangat iradah yang dia miliki. Nah, bila hanya memiliki kecerdasan tapi tidak ada semangat iradah untuk beramal, dia orang tidak sempurna, masih kurang. Begitu juga kalau memiliki semangat beramal tapi tidak memiliki keilmuan, juga celaka. Maka seorang harus berusaha untuk mencari yang mulia, menjadi yang mulia, yang sempurna. Maka membekali diri dengan ilmu agar ya cerdas, cemerlang pemikirannya, dan memiliki pengetahuan tentang agama. Kemudian hatinya ya harus terus dilatih agar memiliki iradah qawiyah. Ya, iradah qawiyah untuk apa? Untuk beramal. Nah, begitu juga Rasul ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk diteguhkan hati di atas memiliki azimah. Salukanya
kata Nabi SAW, wa ar-rushd thabata 'ala ar-rushd wal 'azimata 'ala al-amr. Al-azimah, semangat, iradah yang kuat, tekad yang kuat untuk beramal. Kemudian perlu diketahui, surga Allah, kemuliaan itu sungguh sangat mahal. Ya, apa yang Allah janjikan itu tidak diraih dengan berleha-leha, tidak dengan kemalasan. Sesuai dengan kesungguhan, maka disitulah akan dapat petunjuk. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Naam. Lanahdiyannahum subulana. Naam. Lanahdiyannahum subulana. Jadi bersungguh-sungguh. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menelusuri jalan kami, nah, maka Allah akan lanahdiyannahum subulana. Allah akan menunjuki mereka kepada jalan kebaikan tadi. Nah, jadi intinya bahwa kemuliaan itu hanya diraih dengan kesungguhan. Dan kemalasan tentu akan menjerumuskan kepada kejelekan tadi. Jadi seperti itu, ya. Mudah-mudahan ya, saudara yang bertanya mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat Bapak Edi. Bapak Edi Abu Alia dari Riau. Izin bertanya Ustadz, jika ada keluarga kita, suami dan istri yang kemudian masuk Islam, pertanyaan saya, apakah pernikahannya harus diulang secara Islam dan apa dalilnya Ustadz? Jazakallahu khairan, silakan. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa pernikahan yang telah terjadi ya di waktu mereka mungkin masih bukan dalam agama Islam, maka pernikahan yang terjadi sebelumnya ya begitu mereka masuk tidak diulang lagi, ya tidak diulang lagi, ya akan tapi tentunya mereka harus meningkatkan ya keilmuan, pemahaman dan tentunya agar mereka kualitas iman dan juga rumah tangga mereka harus dilandasi dengan ilmu. Orang jelaskan ya tidak perlu diulang lagi, mencukupkan dengan ya apa yang tadi sebelumnya, yaitu kemudian begitu masuk Islam maka pernikahan tersebut menjadi sah. Nah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Selanjutnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Saya pernah ditanya kawan saya, Ustaz, tapi saya tidak bisa menjawabnya. Pertanyaannya begini, Ustaz. Pada hari kiamat yang diperiksa nanti sholatnya, yang pertama diperiksa. Apabila sholatnya baik, sholatnya diterima, maka semua amal-amalnya akan ikut baik dan diterima. Tetapi Ustadz, kalau saya nanya, kenapa di rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat? Kenapa tidak syahadat yang diperiksa? Begitu Ustadz, jadi saya tidak bisa menjawabnya Ustadz. Ya. Nah, terima kasih, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Sesungguhnya tidak ada ya pertentangan ya, di dalam apa yang dijelaskan tadi. Nah, betul, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah salatuh. Pertama yang dihisab adalah salatnya. Idza saluha amalihi. Apabila dia baik, salatnya akan ya, amalan yang lain akan mengikuti. Ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan salat. Maka jangan diremehkan. Jangan dilalaikan. Taib. Akan tetapi, tauhid adalah yang lebih utama dari solat. Kemudian jika dia solat, tapi tidak memiliki tauhid, tidak ada arti dari solat tadi. Jadi akan dihisab solatnya. Nah, kalau solatnya berlandaskan tauhid,
la ilaha illallah, ya itulah solat yang berkualitas tadi, itulah yang diterima. Nah, karena kalau dia solat tapi riya, atau solatnya ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia solat riya, berbuat syirik, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, dihisab untuk apa? Diketahui kualitas solatnya. Lalu bagaimana solat yang berkualitas, yang ikhlas mengikuti sunnah Rasul? Nah, ikhlas mengikuti sunnah Rasul itulah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi itu rukun yang pertama, itu landasan yang pertama. Bahkan seseorang ya sebelum dia dihisab sebagai bukti keselamatan dan kesuksesan dia atau husnul khatimah dia adalah terakhir yang diucapkan sebelum berpisah dengan dunia adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, seperti itu. Bahkan bila dia orang yang bertauhid, yang tulus tauhidnya, yang merealisasikan tauhid secara sempurna, maka inilah orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dia sudah melewati itu. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana solat yang bisa diterima oleh Allah? Dihisab nanti solatnya dilihat. Ini solatnya bagaimana ini? Nah, kalau solatnya tidak ikhlas, berarti tidak terpenuhi asyhadu an la ilaha illallah. Atau solatnya bid'ah, mengikuti sunnah Nabi. Solat sesuai dengan tradisi budaya yang turun-temurun. Ya. 7 keturunan itu terus solat turun-menurun. Seperti itu. Turun-temurun. Tidak diterima. Apa dalilnya? Allah mengatakan, Man amila amalan laysa alaihi amrun fahuwa. Man amila amalan asyraka fi ghairi taraktu wa syirk. Ini hadis qudsi. Barang siapa yang melakukan suatu amalan berbuat syirik, berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas berarti tidak melaksanakan la ilaha illallah. Kemudian kata Allah, taraktu wa syirk. Ditinggalkan. Ditinggalkan. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala kesyirikannya. Nabi mengatakan man amila amalan laysa alaihi amrun fahuwa raddun. Siapa yang beramal ya tidak sesuai dengan perintah kami, maka ditolak. Nah, bila solatnya ternyata enggak ikhlas, mengikuti sunnah Nabi, ya ditolak. Maka tentu amalan yang lain lebih akan ditolak. Jadi ini kunci. Jadi hadis tersebut menjelaskan tentang bagaimana kedudukan solat. Nah, yang kedua setelah syahadatain. Yang pertama ini sumber keselamatan. Ya. Dan begitu juga orang yang bertauhid, ya orang yang melaksanakan solat. Karena itu konsekuensi dari bertauhid. Tatkala mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sekedar ucapan, tapi dilaksanakan, dipraktekkan. Maka amalan yang paling utama merupakan konsekuensi dan tuntutan utama tauhid, melaksanakan solat. Nah, melaksanakan solat. Maka tidak ada arti keislaman bagi yang tidak solat. Ya begitu. Tak ada arti keislaman bagi yang tidak solat. Ya. Ini yang harus dipahami. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Tapi semua hal itu menjelaskan tentang bagaimana eksistensi solat, kedudukan solat dalam Islam. Adapun secara urutan dan keutamaan, ya tentunya adalah yang pertama. Jadi tentunya yang akidah, keyakinan tentunya landasannya. Ini keyakinan. Nah dalam bentuk amalan adalah yang pertama adalah solat. Gitu. Jadi lihat. Bunyal Islam ala khams. Syahadati Allah anna Muhammad Rasul. Ini landasan. Ini tauhid, akidah. Lalu amalan tersebut dibangun di atas apa? Wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa an tahujna bil hajj man istata'a ila sabila. Jadi salat, zakat, puasa, haji, apa pondasinya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Jadi itu semua ibadah dibangun di atas. Jika tidak dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul, keikhlasan itu yang terkandung dalam firman dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ya, dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang mengandung makna ittiba sunnah. Nah, jika keempat ibadat tersebut, solat, zakat, puasa, haji tidak dibangun di atas kedua pondasi itu, tidak ada gunanya. La yuqbal. La yuqbal indallah azza wa jalla. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ikhlas,
ikuti sunnah Rasul. Nah, bila solatnya terbukti seperti itu, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solat seperti aku solat. Innamal a'malu binniyat. Maka insyaallah semua amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian wallahu alam. Ya, mohon maaf mungkin itu terakhir ya kesempatan atau pertanyaan yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.